Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TKJ, kembali lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran teknologi layanan jaringan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu semangat dalam belajar. Oke, ini adalah materi kedua di pelajaran teknologi layanan jaringan. Khusus pada pembahasan kali ini kita akan mempersiapkan pembahasan untuk praktikum komunikasi data. Bagi kalian yang terlewat, silahkan review kembali di materi-materi sebelumnya tentang pengetahuan apa itu komunikasi, apa itu data, apa itu komunikasi data. Nah, kita sekarang akan membuat server chatting sebagai bahan praktikum komunikasi data. Di sini sudah ditayangkan, ya, sudah ditampilkan topologi sederhana yang akan kita gunakan hanya sebatas LAN, Local Area Network, di mana ada dua host yang tersedia. Yang pertama adalah Windows 8, kemudian yang kedua adalah Windows 7, ya. Dan terdapat satu switch, di mana switch ini terhubung ke router. Router sendiri itu mempunyai IP segmen per 16, ya, IP kelas A, yang kemudian di-share melalui switch, ya, yang diterima oleh user. Nah, di sini Windows 7 mendapatkan IP 10.10.0238, kemudian Windows 8 mendapatkan IP 10.10.0237. Oke, untuk Windows 8-nya, ya, laptop saya sudah terinstall Windows 8, adapun Windows 7-nya saya menggunakan VirtualBox. Oke, seperti ini VirtualBox-nya, ya, sudah terinstall Windows 8, ya. Jadi dalam satu laptop kita bisa praktikum untuk dua operating system. Nah, keduanya itu terkoneksi ke internet melalui sebuah router. Nah, karena itu kemudian jaringan di Windows 8 ini kita buat bridge, ya. Nah, ini jaringannya, di pengaturannya ini kita buat bridging, ya. Bagi kalian yang merasa kesulitan, ya, bagaimana menginstal Windows 8, silahkan kembali ke pelajaran sebelumnya di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum di pembahasan pertama. Ya. File yang dibutuhkan, software-software yang dibutuhkan, yang pertama adalah BIB. Ya, saya menggunakan versi 3, ya. Silakan bisa di-download di internet atau nanti di deskripsi insya Allah akan disediakan. Yang kedua adalah Wireshark. Nah, BIB ini sebagai aplikasi untuk chattingnya, sementara Wireshark itu digunakan untuk trace data yang digunakan ketika chatting. Ya, jadi komunikasi, ya, yang menggunakan teks, ya, ini komunikasi data berupa teks. Nanti seberapa besar data yang ditransfer, ya, dan seberapa besar data yang diterima itu nanti akan kita trace menggunakan Wireshark, ya. Oke, langkah pertama langsung saja kita install aplikasi BIB-nya di Windows 8, ya. Ini sudah disediakan aplikasinya, tinggal kita install. Ya, oke, tinggal klik yes. Kita pilih bahasa Inggris dan klik accept. Next. Kemudian ini juga, ini kalau sudah terinstall, ya. Kalau belum terinstall, ya kebetulan memang sudah terinstall, nggak masalah. Tinggal kita klik ya saja. Ya, ini boleh kita klik desktop shortcut-nya dan klik next, kemudian klik install. Oke, ini karena sudah pernah ada, ya. Kalau belum, nanti tidak akan muncul kalian seperti ini. Oke, ini langsung kita, oke, diklik installnya. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi BIB siap untuk digunakan. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, tinggal klik launch. Nah, aplikasi BIB di Windows 8 sudah berhasil kita install, ya. Oke, kita minimize. Kita akan masuk ke Windows 7. Ya, ini di Windows 7-nya juga kita akan install. Kita masuk ke Windows Explorer, ya. Bagi yang belum download, silahkan download terlebih dahulu. Nah, biasanya ada di folder download. Kalau sudah download, ya, menggunakan versi 3.08, kita install sama seperti ketika kita menginstal di Windows
8. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini peringatan seperti ini, tinggal kita klik yes. Kemudian klik bahasa Inggrisnya, pilih I accept, kemudian klik next. Ya, udah di checklist, tinggal klik next lagi dan klik install. Kita tunggu sampai bip terinstall dengan sempurna dan siap untuk dijalankan. Ya, saya ulangi lagi bahwa bip ini adalah salah satu aplikasi untuk chatting. Ya, jadi aplikasi untuk chatting yang diinstal di Windows 7 dan diinstal di Windows 8. Kita akan berkomunikasi antar dua komputer dalam jaringan tadi. Ya, tujuannya apa sih dari praktikum ini? Ya, kita chatting satu user dengan user yang lainnya menggunakan aplikasi bip ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar data yang dikirimkan dan seberapa besar data yang diterima ya dari konten hasil chatting itu. Nah, karena itu kita membutuhkan satu aplikasi lagi untuk trace datanya itu, yaitu menggunakan Wireshark. Ya, bagi yang bingung ya terkait dengan praktikum ini, bahwa praktikum ini praktikum terkait dengan materi kita sebelumnya, yakni tentang komunikasi data. Ya, silahkan review ya di materi sebelumnya bagi yang belum pernah mengikuti materi ini. Baik, setelah aplikasi bip ini diinstal, baik di Windows 7 ataupun di Windows 8, maka aplikasi bip akan secara otomatis mendeteksi user yang terhubung ke dalam jaringan seperti yang tadi sudah dijelaskan pada topologi jaringan LAN tadi. Nah, di sini terlihat ya ketika kita klik all usernya, di sini ada di bawahnya ada My PC. My PC itu yang Windows 8-nya. Sedangkan ketika kita buka aplikasi di Windows 8-nya seperti ini, maka akan terdeteksi user ya. Terdeteksi user di sini adalah nama komputer atau nama host Windows 7 ya. Nah, ini secara otomatis sudah terdeteksi ketika sama-sama berada di satu jaringan atau satu segmen jaringan. Nah, seperti yang terlihat pada topologi jaringan seperti ini ya. Nah, ini kan dalam satu segmen, masuk ke satu switch yang kemudian sama-sama terhubung ke router. Oke, kita akan coba ya komunikasi ya menggunakan teks chatting dalam hal ini. Misalkan kita akan mengirimkan dari Windows 8 ini ke Windows 7. Nah, seperti ini. Oke, apakah chattingnya sampai? Oh, ternyata sampai ya. Nah, ada di sini. Kalau kita balas di sini, nah, maka akan muncul notifikasi ya. Nah, ini berarti komunikasi kita sudah berhasil. Ya, di sini kita bisa mengirim emotion ya, kemudian ya seperti ini misalkan. Ya, kita juga bisa mengirim file gitu ya dan seterusnya. Jadi cukup lengkap ya di bip ini untuk komunikasi dalam satu jaringan. Dan ini tentu secure atau aman. Kenapa? Karena hanya ada berada di jaringan LAN, local area network saja. Apakah nanti ini bisa terhubung ke jaringan publik? Bisa, asalkan IP kita, komputer kita memiliki IP publik. Atau kita terhubung ke dalam server yang kemudian server tadi di forward ke IP lokal sehingga bisa berkomunikasi dalam IP publik. Singkatnya, aplikasi chatting kita sudah berhasil dibangun. Artinya kita bisa membuat server chatting yang bisa komunikasi satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi data. Jadi kalau kalian sebelumnya ya di pengetahuan apa itu komunikasi data ya dan atas penjelasan tadi kalian masih membayangkan seperti apa. Nah, sekarang praktikumnya kalian sudah bisa melihat seperti inilah kira-kira contoh dari aplikasi komunikasi data. Ya. Nah, seberapa besar file
atau data yang ditransfer dan data yang diterima ya dari satu host ke host yang lainnya, ya kita akan install salah satu aplikasi untuk trace ya komunikasi dalam sebuah jaringan. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Wireshark. Oke, server settingnya sudah berhasil kita install ya. Dua komputer sudah bisa komunikasi melalui chatting, yaitu Windows 7 dan Windows 8 dengan aplikasi Bibip. Sekarang kita akan coba trace seberapa besar data yang ditransmit dan data yang di-receive, atau data yang dikirimkan dan data yang diterima. Apakah benar-benar terjadi komunikasi dua komputer, yaitu komunikasi data atau tidak? Kita akan gunakan aplikasi Wireshark untuk mengcapture transmisi data tersebut. Oke, dalam hal ini saya menggunakan Wireshark untuk 32 bit ya, versi 209. Ya, linknya insya Allah akan disertakan di bawah video ini. Oke, kita install. Kita install ya. Oke, ini tinggal kita klik yes. Next, I agree. Dan kita klik next lagi. Next lagi. Oke. Next. Dan klik install. Oke. Kita tunggu sampai proses instalasi Wireshark selesai. Proses instalasinya seperti ini. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ketika kita diminta untuk menginstal PCAP, kita install saja. Karena paket ini atau aplikasi ini yang digunakan untuk mengcapture komunikasi data. Tinggal kita klik next dan klik I agree, kemudian klik install. Oke, klik finish. Kita tunggu kembali sampai paket-paket Wireshark secara keseluruhan berhasil diinstal di komputer kita. Oke, kita tunggu. Nah, sebentar lagi. Oke, instalasi sudah komplit. Lanjutkan, kita klik next. Dan kita langsung klik run saja Wireshark-nya. Kemudian klik finish. Supaya langsung otomatis jalan. Ini kita coba minimize. Ya, oke, seperti ini ya. Nah, ini Wireshark-nya sudah berhasil. Ya. Oke, ini kita coba akan lakukan komunikasi lagi ya, sambil kita tekan capture. Oke, kalau tampil seperti ini kita skip version saja. Kemudian kita masuk ke menu capture sini ya. Capture semuanya ya. Kemudian kita klik OK dan di sini sudah ada ya komunikasi di Ethernet 2 ya. Nah, ini di wireless juga sudah ada. Nah, ini sudah ada di wirelessnya. Nah, kita double klik di wireless tadi. Ya, karena saya komunikasinya ini dalam sebuah jaringan menggunakan wireless. Nah, kita akan coba chatting ya. Nah, ini kita chatting antar dua. Ya. Ini saya tampilkan di samping. Coba tampilkan saya di samping sini ya. Ini aplikasi chattingnya. Oke, misalkan halo. Nah, ini kan diterima di sini. Lagi, oke. Ya, ini terjadi komunikasi ya. Nah, dua tuh. Ini di Windows 8, ini Windows 7. Ini kita lagi chatting. Nah, inilah paket-paket yang dikirimkan. Ya, kira-kira hasil trace-nya seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, ini berupa apa? Nah, ini contoh komunikasi yang terjadi ya. Ini protokolnya ada melalui ARP ya, TCP ya, kemudian ada UDP gitu ya. Nah, pembahasan terkait dengan protokol itu nanti akan kita bahas di materi pembelajaran berikutnya ya, yakni tentang standar komunikasi data ya. Di sana kita akan mengenal protokol termasuk layer dalam jaringan. Setidaknya ada 7 layer dalam jaringan yang salah satunya nanti akan kita
bahas pada layer jaringan itu terkait dengan protokol. Apa itu TCP, apa itu UDP, ya, ARV dan seterusnya, ya. Nah, inilah kira-kira praktikum kita saat ini, ya, bahwa betapa data yang dikirimkan ketika kita melakukan komunikasi melalui sebuah jaringan atau yang disebut dengan komunikasi data, baik berupa teks, audio, ataupun video, maka paket-paket yang dikirimkan kira-kira kalau kita capture menggunakan Wireshark seperti ini. Ya. Nah, ini paket. Ya. Oke, dengan praktikum saat ini bisa kita simpulkan, ya, bahwa komponen komunikasi data ada 5 komponen yang kalian sudah pernah mendapatkan materi tersebut, ya. Ini benar-benar kita praktekkan saat ini, ya. Yang pertama adanya host, ya, sebagai komunikannya, ya. Host yang pertama, kemudian ada host yang kedua, kemudian ada data yang dikirimkan berupa pesan tadi kita chatting, ya. Kemudian ada medianya, ya, medianya. Kemudian ada protokol yang kita gunakan. Nah, tadi protokolnya ada TCP, ada UDP, ya, ada ARV dan seterusnya, ya. Nah, inilah komunikasi data. 5 komponen komunikasi data tadi, ya, benar-benar kita sudah praktekkan dan sudah kita pahami masing-masing fungsi dari 5 komponen komunikasi data tadi, ya. Mudah-mudahan, ya, pembahasan praktikum kita terkait dengan komunikasi data dengan cara membuat server chatting, ya, antar 2 komputer, satunya Windows 7, satunya Windows 8, menggunakan aplikasi BDIP, dan kita trace, ya, komunikasi data tadi menggunakan aplikasi yang disebut dengan Wireshark. Nah, ini Wiresharknya, ya. Ini kedepannya, ya, bisa dikembangkan lebih jauh lagi, ya, yang nanti kalian kenal dengan ragam komunikasi data, ya. Di sini ada teks, kemudian ada audio, ada video, atau ada audio video atau yang sering kita kenal dengan teleconference. Oke, pembahasan kita untuk praktikum, persiapan praktikum, ya, kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di klik like-nya. Silahkan share sebanyak-banyaknya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sampai ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran teknologi layanan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.